Tim penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Imam Besar FPI Rizik Syihab sebagai tersangka pornografi dalam skandal balada cinta Rizik. Namun tim kuasa hukum Rizik menuding penetapan tersangka ini cacat hukum. Benarkah tudingan ini? Lalu seperti apa proses pemulangan Rizik dari Arab Saudi menurut hukum internasional? Saya akan berbincang dengan pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat sore Pak Heri, terima kasih sudah hadir di studio CNN Indonesia. Melihat kasus balada cinta Rizik ini kemudian setelah ditetapkan menjadi tersangka, baru saja hari ini polisi menerbitkan begitu surat penangkapan. Dan seperti apa kasus ini Anda melihatnya dari hukum pidana, apakah sudah sesuai dengan tata cara hukum pidana? Ya, pertama-tama tentunya kita harus mengapresiasi apapun tindakan dari aparat kepolisian. Cuman untuk memberikan beberapa catatan itu juga penting untuk kita lakukan. Karena terkait dengan apa yang terjadi saat ini, apalagi dengan kasusnya Pak Habib Rizik ini kan memuat beberapa ketentuan peraturan perundangan. Yaitu yang paling penting yang dilihat adalah undang-undang tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Kemudian juga mungkin terkait juga dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, junto Undang-Undang 19 Tahun 2016. Tapi yang jadi persoalan adalah dalam menetapkan status tersangka ini, sebelumnya Pak Habib Rizik kalau tidak salah ditetapkan sebagai saksi. Memang tidak mudah untuk kemudian dalam konteks perkara pidana status hukum seseorang itu bisa berubah. Kalau dia dimintakan sebagai saksi, maka seharusnya selesai dulu persoalan sebagai saksinya tadi untuk kemudian tidak menjadi persoalan polemik di kemudian hari ketika nanti ditetapkan menjadi tersangka. Karena dalam hal penetapan tersangka pun dalam konteks hukum acara pidana kita mengatur tentang ketentuan misalnya bukti permulaan yang cukup, yang harus dibedakan dengan bukti yang cukup. Nah, dalam konteks ini yang kemudian pertanyaan yang sangat mungkin dimunculkan tadi oleh kuasa hukum adalah apakah sudah tepat, sudah sesuai seperti tadi pertanyaan Mbak ke saya juga, kasus ini Pak Habib Rizik kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Maka melihat dari perspektif tadi, polisi harusnya dalam hal ini adalah berhati-hati dalam menetapkan itu, karena banyak sekali persoalan di kemudian hari yang muncul. Untuk mengkoreksi kinerja aparat kepolisian itu bisa dilakukan dengan pra-peradilan. Kita ingat dulu kasusnya Komjen Budi Gunawan ketika ditetapkan menjadi tersangka. Itu kemudian memperluas dari pasal 77 sampai 83 KUHP kita yang mengatur tentang pra-peradilan. Maka ini jadi catatan dan concern penuh kita. Apalagi persoalan Pak Habib Rizik ini kan dimulai dengan adanya percakapan yang muncul viral di media sosial antara Pak Habib Rizik dengan Firza. Percakapan yang kemudian di screenshot itu adalah percakapan dalam bentuk WhatsApp kalau tidak salah saya. Nah, ini kan sebenarnya adalah percakapan yang bentuknya adalah percakapan pribadi. Nah, ini yang menjadi soal. Sejauh mana ranah pribadi, private seseorang itu bisa dimasuki oleh negara dalam hal ini. Atau pertanyaan lebih jauhnya, apakah kita tidak mulai kehilangan ranah privasi kita? Karena saya yang jadi khawatir adalah persoalan ini harus jadi lesson learned atau pembelajaran bersama, bukan hanya bagi kasus Pak Habib Rizik, tapi bagi semua warga negara yang kemudian nanti bisa tersoal dengan kasus semacam ini. Baik, menarik sekali begitu ya. Jadi melihatnya ini karena Habib Rizik ini belum kemudian kemarin menjadi saksi dan ia belum hadir begitu, kemudian tiba-tiba sudah terjadi menjadi tersangka. Kemudian ada juga di situ undang-undang ITE begitu ya, selain undang-undang pornografi yang tadi Anda sampaikan. Bagaimana selanjutnya nanti kita akan membahas setelah informasi yang satu ini. Ya, kami akan kembali di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali bersama CNN Indonesia Newsroom. Kami di sini masih bersama dengan Pak Heri, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, membahas mengenai kasus balada cinta Rizik ini. Kemudian tadi Pak Heri mengatakan bahwa kita melihat dari runtutannya begitu, karena Habib Rizik ini kemarin menjadi saksi, kemudian belum hadir begitu pemanggilan saksi, kemudian sudah naik menjadi tersangka. Dan ada undang-undang ITE begitu di situ karena ranah privacy tadi. Kemudian bagaimana Anda melihatnya? Apakah kemudian
seperti tudingan dari Egy Sujana begitu, kuasa hukumnya dari Habib Rizik, yang mengatakan bahwa ini cacat hukum. Apakah kemudian ini yang menjadi cacat hukum begitu? Ya, kalau saya langsung katakan cacat hukum terlalu tendensius, tapi kita akan melihat kembali ke ranah teori saja. Pasal 112 KUHP itu menyatakan seseorang yang kemudian jadi saksi atau tersangka itu bisa, kalau dia tidak hadir bisa diminta kehadirannya secara patut dan wajar, kalau tidak hadir sekali bisa dimintakan kehadirannya sekali lagi. Tapi yang menjadi missing link di sini adalah ketika penetapan seseorang menjadi saksi, kemudian tidak hadir karena waktu itu catatannya adalah, kalau saya tidak salah kuasa hukumnya menyatakan sedang melakukan ibadah umroh. Ibadah itu kan tempatnya berarti kan jelas posisinya di mana. Nah, yang saya sayangkan penetapan status tersangka ini saya tidak tahu pertimbangan dari pihak kepolisian apa gitu. Kemudian langsung menetapkan beliau menjadi tersangka. Apakah karena sudah menganggap Firza sudah terlebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka, sedangkan percakapan ini dilakukan oleh, menurut pihak kepolisian adalah oleh Pak Habib Rizik dan kemudian oleh Firza. Menurut kepolisian sendiri, tapi kan ini sudah cukup begitu alat buktinya. Apakah kemudian ini bisa menjadi alasan begitu? Ya, di sini area yang agak abu-abu, Mbak. Dalam konteks ini adalah yang punya otoritas untuk menetapkan ini cukup alat bukti, kemudian digulirkan kembali atau tidak kasusnya, itu otoritas penuh dari aparat kepolisian. Dan aparat kepolisian juga sebenarnya bisa melakukan upaya SP3 misalnya, surat penghentian masalah penyidikannya. Tapi kalau dirasa cukup, maka akan diteruskan kasus ini. Karena prosesnya pun sebelum masuk ke penyidikan ada proses penyelidikan. Nah, yang menjadi soal tadi yang saya bilang, jangan sampai tadi tindakan dari aparat kepolisian yang dirasa cukup tadi, ini ternyata ketika di-challenge di forum yang terbuka, misal di pra-peradilan, ternyata ya gagal. Yang saya khawatirkan itu, karena kita tentu mencintai aparat penegak hukum, termasuk juga aparat kepolisian. Jangan sampai tadi tindakan yang semacam ini kemudian malah menjadi tidak menjadi produktif bagi langkah hukum. Menurut dari pihak kepolisian sendiri begitu, tadi mengapa diterbitkan kemudian agar dibuktikan di persidangan saja begitu? Bagaimana menurut Anda? Iya, saya jadi ingat kata-kata keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Yang kita khawatirkan adalah orang yang sudah masuk ke ranah pengadilan itu disebut sebagai para pencari keadilan. Tapi ingat, untuk menemukan keadilan kita bicara dalam konteks hukum pidana adalah kebenaran material, Mbak. Jadi kebenaran yang senyatanya, yang sejatinya. Tidak boleh dia diubah-ubah, tidak boleh dibuat untuk apalagi itu untuk satu hal yang negatif tentunya. Kalau masalah challenge-men-challenge itu banyak kasus yang kemudian kita lihat, ada kasus Sengkon dan Karta misalnya, ketika ditetapkan menjadi status tersangka padahal bukan beliau yang melakukan tindak pidana tersebut, tapi sampai pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan semua persoalan tadi. Maka yang saya yakini adalah harus benar dulu dari awal prosesnya, dari pintu masuk awal ini harus benar, sehingga ketika nanti pun masuk ke proses pembuktian persidangan sampai kepada putusan, tidak ada lagi yang kemudian menyoal kasus ini. Walaupun sekali lagi sangat mungkin setiap kasus hukum itu pasti ada yang merasa tidak adil, karena konsep adil itu hanya milik Tuhan kan. Karena ketika hakim mencoba untuk menemukan keadilannya, pasti ada pihak yang tidak merasa adil, baik itu dari pihak korban ataupun dari pihak pelaku. Dengan diterbitkannya surat ini kemudian polisi bisa berkolaborasi begitu dengan Direktorat Imigrasi, kemudian paspor dari Habib Rizik ini kemudian dibatalkan begitu. Kemudian bagaimana nanti status Habib Rizik di sana menjadi ilegal, kemudian pemulangannya ke sini itu seperti apa menurut hukum pidana sendiri? Sebenarnya kalau perspektif itu kita melihat dalam konteks dikeluarkannya red notice saja dulu. Red notice itu biasanya ada seseorang warga negara di suatu negara yang kemudian dicekal. Nah, dasar alasan pencekalan ini pun harus jelas, karena terkait dengan tindak pidana dilakukan di negara asal. Sehingga ketika kita bicara tindak pidananya pun sebenarnya bukan tindak pidana yang masuk kategori yang biasa-biasa saja. Ada serious crime di dalamnya, misalnya tindak pidana terorisme, kejahatan yang dilakukan oleh tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya. Nah, saya khawatir kasus ini menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu besar, tapi kemudian menjadi pusat perbincangan di setiap negara lain. Tentu kita harus menjaga kedaulatan negara kita juga, hukum kita. Untuk menegakkan hukum, saya sepakat itu. Tapi
apakah catatan dengan mengeluarkan red notice, ya, kemudian menghubungkan nanti dengan Interpol untuk mengembalikan kedatangan Pak Habib Rizik, menurut saya masih lompatan berpikirnya terlalu jauh. Menurut saya bisa saja sebenarnya kalau pihak kepolisian mengetahui keberadaan Pak Habib Rizik, tentunya dengan sangat mudah bisa saja langsung menemui Pak Habib Rizik untuk kemudian tadi mengembalikan posisinya, mungkin memberikan kesaksian. Kalau memang ternyata cukup bukti, silakan, itu otoritas kewenangan dari pihak kepolisian. Tapi alangkah bijaknya jika persoalan ini tidak terburu-buru secara emosional, kemudian digulirkan ke ranah yang lebih tinggi lagi. Tidak terburu-buru secara emosional. Begitu. Seperti apa nanti kelanjutan kisahnya, kita akan melihat bagaimana nanti kemudian polisi bisa mengembangkan kasus ini. Baik, terima kasih Pak Ferry atas kehadiran Anda.